أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, ikhwas sekalian dan para sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini dengan nuansa keberkahan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun dengan jalan virtual seperti ini, tentunya tidak mengurangi makna dan hakikat dari silaturahmi tersebut. Secara pribadi dan mewakili Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari, Kabupaten Takala, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan minal a'in wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan akhlak Al-Qur'annya menjadi sosok pemimpin karismatik dunia yang tak hanya disegani oleh sahabat-sahabatnya, tetapi juga disegani oleh lawan-lawannya. Ikhwas sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan syarat dan ketentuan-ketentuan partisipasi para peserta dalam musabaqah Al-Quran Nasional Virtual, selaku Ketua Umum Penyelenggara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah tujuan dari pelaksanaan musabaqah ini. Yang pertama, mendorong dan meningkatkan kembali gairah dan semangat masyarakat Muslim Indonesia untuk mencintai Al-Quran dengan jalan membacanya, menghafalkannya, mengkajinya, dan yang paling utama adalah mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah sebagai ajang silaturahmi para pencinta Al-Quran, terkhusus lagi para qari Al-Quran, para hafidh Al-Quran, untuk bersilaturahim walaupun dengan jalan virtual, tentunya sekali lagi tidak mengurangi makna dari silaturahmi tersebut. Karena dengan adanya masa yang melanda kita sekarang ini membuat kita harus membatasi untuk beraktivitas terlalu banyak di luar rumah. Dan dengan adanya musabaqah ini kami berharap tentunya tidak menghalangi para qari Al-Quran, para hafidh Al-Quran untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di masa yang sekarang ini. Yang ketiga, tujuan dari musabaqah ini adalah sebagai ajang seleksi untuk memilih wakil-wakil Indonesia untuk berlaga kembali pada musabaqah Al-Quran virtual tingkat internasional yang insya Allah akan diadakan setelah musabaqah Al-Quran nasional ini. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu kita, saya akan melangkah ke ketentuan umum dari musabaqah Al-Quran nasional virtual ini. Yang pertama bisa kita lihat di brosur atau flyer yang telah kami sebar. Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI, baik yang bermukim di dalam maupun luar negeri. Jadi musabaqah ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, tetapi juga diperuntukkan bagi WNI yang berada di luar negeri. Yang kedua, usia minimal 12 tahun dan maksimal 45 tahun. Nah, ini perlu diperhatikan usianya, jadi minimal 12 tahun dan maksimal 45 tahun. Yang ketiga, ikhwan dan akhwat, atau pria dan wanita, itu boleh semuanya. Yang keempat, peserta wajib berpakaian dan beradab secara syar'i dan santun. Yang kelima, peserta hanya diperkenankan mengirim video tilawah satu kali saja. Jadi tidak diperkenankan para peserta itu mengirim sampai berkali-kali.
Misalnya video pertama kurang bagus, ingin diganti dengan video selanjutnya, tidak boleh. Baik, selanjutnya tidak diperkenankan berpartisipasi bagi yang pernah meraih kejuaraan 3 besar dalam event MTQ internasional, baik cabang tilawatil Quran maupun hifdzul Quran. Jadi bagi saudara-saudara kami yang pernah meraih kejuaraan 3 besar dalam event MTQ internasional, itu tidak diperkenankan lagi untuk ikut. Ya, jadi kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa memeriahkan dan berpartisipasi di dalam musabaqah ini. Bagi yang meraih juara nasional itu masih bisa ikut, ya. Yang pernah meraih juara dalam MTQ nasional itu diperkenankan ikut, dan juga bagi yang pernah meraih juara dalam tingkatan Asia Pasifik itu masih diperkenankan untuk ikut. Selanjutnya, wajib memiliki hafalan minimal 1 juz dengan mutqin. Ini dia wajib para peserta itu memiliki hafalan minimal 1 juz dengan mutqin. Itu pun tidak dipersyaratkan apakah dia harus juz 1, apakah dia juz 30, terserah. Yang penting itu 1 juz. Dengan mau juz 28 boleh, juz 29 boleh, mau juz amma boleh. Yang penting dia sebanyak 1 juz dan dihafal betul-betul dengan mutqin. Yang kedelapan, menguasai kaidah ilmu tajwid secara teori. Menguasai kaidah ilmu tajwid secara teori. Nah, ini yang membuat musabaqah kami ini sedikit berbeda dengan beberapa musabaqah yang telah diselenggarakan. Di sini ada persyaratan menguasai kaidah ilmu tajwid secara teori. Maka dari itu kita beri kesempatan kepada para peserta untuk memurajaah kembali, mempelajari kembali kaidah-kaidah ilmu tajwid yang memang pernah kita pelajari di awal dahulu, ya. Nanti kita jelaskan sebentar kenapa mesti ada persyaratan hafalan dan persyaratan menguasai kaidah ilmu tajwid secara teori. Yang kesembilan, peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon. Sekali lagi, peserta dilarang atau tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya, ataupun aplikasi penambah efek suara apapun jenisnya. Ini perlu diperhatikan. Ini syarat yang penting. Jadi peserta dilarang untuk memakai mikrofon, baik yang pakai kabel atau tidak, maupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang menambah efek suara. Baik, kita melangkah ke kriteria tilawah atau kriteria bacaan. Yang pertama, bacaan dengan martabat tartil. Jadi bacaan dengan murattal. Sekali lagi, bacaan dengan murattal atau tartil, bukan dengan mujawwad. Ini banyak pertanyaan yang masuk kepada kami dan ini cukup banyak. Sekali lagi kami tekankan bahwa bacaan dengan martabat tartil atau murattal, bukan mujawwad. Yang kedua, bacaan bebas dari kesalahan jali atau kesalahan yang fatal, kesalahan yang berat. Ini harus betul-betul bersih dari kesalahan jali. Adapun kesalahan khafi atau kesalahan ringan itu menjadi ranah penilaian dari Dewan Hakim. Selanjutnya, bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim dengan jalur Syatibiyah. Bacaan ini merupakan bacaan yang umum, terutama bagi orang Indonesia. Ini semuanya membaca dengan riwayat seperti ini. Yang keempat, peserta wajib memperhatikan makharijul huruf serta hukum-hukum tajwid lainnya. Yang kelima, peserta dianjurkan berusaha untuk memperbagus atau memperindah suaranya. Baik, kita melangkah ke ketentuan teknis dan jenjang musabaqah. Ya. Yang pertama, ada 3 babak di dalam musabaqah ini. Yang pertama, babak pengisian. Babak pengisian ini, yang pertama, peserta mengirimkan video bacaannya. Peserta mengirimkan video bacaannya dari makra pilihan peserta atau bebas. Jadi bacaan pilihan peserta ini bebas, terserah peserta mau ngambil dari mana, itu boleh. Ke nomor WhatsApp, ya, 081241118144. Ya, nomornya bisa kita lihat bersama di brosur dan flyer yang telah kami sebar. Jadi tolong diperhatikan
nomornya agar tidak salah. Ya. Jadi jangan dikirim ke YouTube sendiri, ke akun YouTube sendiri, tidak boleh. Ya, jadi dikirim ke nomor WhatsApp yang telah panitia sediakan. Selanjutnya, peserta diwajibkan secara lisan menyebut nama lengkap, umur, dan asal provinsi di awal video sebelum membaca. Jadi ini wajib juga, jangan sampai para peserta lupa. Jadi yang pertama, nama lengkap, umur, asal provinsi, sebelum ta'awudz, sebelum a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disebut dulu identitas dirinya. Ya. Adapun WNI yang berada di luar negeri itu boleh menyertakan negara di mana dia bermukim. Selanjutnya, durasi video minimal 2 menit dan maksimal 3 menit. Jadi tidak boleh kurang dari 2 menit dan tidak boleh lebih dari 3 menit. Nah, ini harus diperhatikan juga. Yang keempat, pengiriman video dimulai pada tanggal 5 Juni 2020 mulai pukul 6.00 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai mengirim video sebelum waktu yang ditentukan, itu panitia tidak terima, maupun mengirim video setelah melewati batas waktu, maka panitia menolak video tersebut tanpa kecuali dan dari manapun asalnya. Ya, jadi itu yang mesti kita perhatikan. Ya, jadi dimulai pada tanggal 5 Juni pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, jadi waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur itu bisa menyesuaikan, dan berakhir pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, perekaman video wajib dalam bentuk atau frame landscape. Nah, jadi dia harus dalam bentuk landscape, ya, tidak berbentuk panjang seperti ini. Jadi contohnya dengan perekaman video dalam bentuk landscape seperti ini, dengan pencahayaan dan kualitas suara yang baik. Jadi harap mencari tempat yang terang, kualitas suara yang baik, tidak bising, tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Baik, selanjutnya babak semifinal. Yang pertama, pengumuman peserta yang melangkah ke babak semifinal pada tanggal 19 Juni 2020. Ya. Ini akan diumumkan pada tanggal 19 Juni 2020. Peserta yang lolos ke babak semifinal akan di-upload ke akun YouTube Humaydi Hatta Official. Nah, jadi ini perlu juga kepada para peserta untuk subscribe dan like pada akun YouTube Humaydi Hatta Official. Karena kenapa? Di sini semua info-info mengenai musabaqah, mengenai para peserta yang lolos itu akan kami upload di akun YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Yang ketiga, sistem penilaian pada babak semifinal ini mengacu pada jumlah likes terbanyak pada akun YouTube. Nah, jadi sistem penilaian kita pada babak semifinal adalah mengacu pada siapa yang jumlah like-nya paling banyak di akun YouTube kami. Ya. Itu 20% dan penilaian Dewan Hakim 80%. Ya. Jadi kualitas bacaan harus bagus. Yang kedua, harus jumlah like-nya juga paling banyak di YouTube, ya. Lolos itu dipersilahkan mengirim video pada tanggal 21 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2020 dengan makro pilihan yang baru, ya. Artinya makro pilihan baru yang berbeda dibaca pada waktu babak penyisihan. Nah, jadi memilih pilihan yang baru. Selanjutnya babak final. Babak final, pengumuman peserta yang melangkah ke babak final pada tanggal 24 Juni 2020. Penampilan para finalis akan disiarkan secara live atau langsung di fanpage dan akun YouTube kami dengan materi ujian sebagai berikut. Yang pertama, ujian hafalan yang dimiliki oleh peserta. Nah, jadi yang berbeda dari kami adalah babak final itu akan kami tayangkan secara live di fanpage pondok kami di Facebook dan akun YouTube kami. Yang pertama,
peserta akan diuji hafalan sesuai dengan yang dia miliki. Punya hafalan 1 juz, diuji 1 juz. Punya hafalan 30 juz, akan diuji 30 juz juga. Jadi sesuai dengan hafalannya yang mungkin. Yang kedua, ujian kaidah ilmu tajwid secara teori. Nah, ini akan diuji juga bagaimana pemahaman para peserta di dalam ilmu tajwid secara teori. Ketiga, sistem penilaian para finalis adalah 100% penilaian Dewan Hakim. Nah, ini tidak ada jumlah likes. Nah, jadi betul-betul penilaian dari Dewan Hakim. Yang keempat, waktu pelaksanaan penilaian babak final akan diinformasikan selanjutnya. Ya, baik. Catatan, ya. Yang pertama, para peserta yang melanggar ketentuan di atas akan didiskualifikasi tanpa terkecuali. Jadi bila ada peserta yang syarat dan ketentuan yang telah kami sebutkan atau yang telah kami sebar di sosial media kami ini, ada salah satunya yang tidak terpenuhi, maka partisipasinya akan kami tolak. Nah, jadi sekali lagi, ketentuannya, syarat-syaratnya dibaca dengan tenang, dibaca dengan teliti, ya, agar partisipasi kita itu bisa diterima. Ya, jadi walaupun bacaan kita bagus, suara kita bagus, tetapi ada salah satu dari ketentuan yang peserta tidak ikuti, maka mohon maaf, kami menolak video tersebut tanpa terkecuali. Yang kedua, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Musabaqah Al-Quran Nasional Virtual ini kami adakan sebagai ajang seleksi untuk memilih duta-duta terbaik bangsa di dalam Musabaqah Al-Quran Virtual tingkat internasional. InsyaAllah kita adakan pada bulan Juli 2020, dan tentunya kami minta dukungan dan doa kepada ikhwah dan sahabat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan acara kita ini, memudahkan kegiatan kita ini, memberkahi kegiatan ini, agar pelaksanaan Musabaqah Al-Quran Virtual tingkat internasional ini bisa kita adakan insyaallah pada bulan Juli 2020. Peserta yang meraih kejuaraan 3 besar, jadi yang meraih kejuaraan 3 besar pada musabaqah kali ini akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada Musabaqah Al-Quran Virtual tingkat internasional. Jadi persiapkan diri para peserta dengan baik. Selanjutnya, hadiah. Hadiah di Musabaqah Al-Quran Nasional Virtual ini dalam bentuk uang tunai jutaan rupiah. Adapun nominalnya itu masih kami rahasiakan, tapi kami berjanji insyaallah hadiahnya cukup memuaskan. Ya. Tapi sekali lagi kita saling mengingatkan bahwa pelaksanaan musabaqah ini kita jadikan sebagai sarana pendekatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiahnya itu pasti kecil, tidak terlalu banyak, tetapi kami berusaha dan semaksimal mungkin itu bisa memuaskan para peserta sekalian insyaallah, terutama pada MTQ internasionalnya nanti. Untuk virtualnya kami janjikan hadiahnya insyaallah lebih besar dari pelaksanaan musabaqah Al-Quran Nasional Virtual ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Selanjutnya, para dewan hakim yang akan menilai para peserta pada musabaqah kali ini adalah para profesional, ya, mempunyai kompetensi dan kualitas di bidang tahfidzul Quran dan tilawatil Quran. Beliau adalah para sosok yang pernah mengharumkan Indonesia pada event MTQ internasional, baik dari cabang hifdzul Quran dan tilawatil Quran. Dan juga kami sampaikan dan kami tekankan kepada para peserta bahwa insyaallah para dewan hakim kita adalah dewan hakim yang amanah, ya, dewan hakim yang adil, dewan hakim yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mengedepankan kualitas para peserta, ya. Tidak melihat dari daerah mana dia, tidak melihat dari lembaga mana dia.
Jadi kita betul-betul memilih para dewan hakim yang betul-betul berkompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Baik, saya kira cukup. Saya selaku Ketua Umum Penyelenggara mengharapkan partisipasi yang sebanyak-banyaknya, seramai-ramainya, semeriah mungkin dari saudara-saudara kami masyarakat Muslim Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kami memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan yang mungkin kelihatan di depan para sahabat dan ikhwah sekalian. Kami mohon maaf karena disinilah keterbatasan kami. Kami memohon doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan, memudahkan acara kita kali ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dengan segera wabah COVID-19 dari bumi yang kita cintai ini. Saya kira cukup. Selaku Ketua Umum Penyelenggara mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang akan berpartisipasi pada musabaqah kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.